Semakin kamu berusaha ngertiin posisi orang lain, semakin orang lain itu akan semena-mena ke kamu. Gak usah pakai data penelitian, kamu juga pasti pernah ngalamin sendiri gimana rasanya ketika kamu sudah berusaha untuk empati ke mereka, untuk memahami mereka, memaklumi kesalahan mereka. Bukannya mereka yang berubah, malah mereka semakin seenaknya ke kamu. Inilah alasannya kenapa self-boundaries itu penting. Batasan itu bukan jahat, tapi batasan itu penting untuk melindungi diri sendiri dari orang-orang yang gak tahu malu dan kurang ajar kayak gini. Jangan pernah berusaha bikin orang lain tuh nyaman berbuat salah ke kamu. Karena kamu juga manusia yang berharga dan butuh dihargai. Belajar untuk bedain mana yang namanya kesalahan, mana yang sengaja, mana yang kebiasaan. Kalau dia cuma ngelakuin itu sekali, 2 kali, dan berhenti ketika kamu tegur, itu baru namanya kesalahan yang nggak apa-apa banget buat dimaklumi. Tapi kalau kamu udah kasih tahu batasan kamu, dan dia masih melanggar itu terus-menerus, itu namanya udah bukan lagi kesalahan, itu namanya kesengajaan. Itu namanya kebiasaan, itu namanya kurang ajar. Dan semakin kamu sabar-sabarin kelakuan mereka, semakin mereka tuh nggak akan pernah sadar diri. Mereka nggak akan pernah introspeksi diri. Menurunkan batasan sendiri itu cuma ngajarin orang lain untuk nge-skip bare minimum. Bare minimum yang dalam bentuk bagaimana cara dia menghargai kamu, menghormati kamu, peduli sama kamu sebagai sesama manusia, sebagai dua orang yang saling berhubungan. Stop cari pembenaran atas perilaku kurang ajar dari orang lain. Empati itu penting, tapi bukan berarti kamu harus membiarkan orang itu untuk bertingkah seenaknya. Bayangin aja kalau setiap hari kamu harus dipaksa untuk bersabar menerima semua perlakuan buruknya dia, kamu harus memahami alasan dari sifat buruknya dia, lama-kelamaan cinta itu akan berubah jadi benci. Cinta itu akan berubah jadi capek. Cinta itu akan meracuni kamu sampai menghancurkan mental kamu gara-gara bertahan di hubungan kayak gitu. Jangan hanya karena cinta kamu menutup mata atas sifat buruknya seseorang. Jangan naif dengan berpikir, oh mungkin kalau aku cinta sama dia, dia akan berubah. No, nggak gitu caranya. Pilihlah orang yang kalaupun dia nggak berubah, kamu masih bisa terima sifat buruknya. Hidup ini punya pilihannya masing-masing beserta konsekuensinya. Kalau kamu sayang sama dia dan kamu tahu sifat buruknya dia itu emosian sejak pacaran, ya udah kamu tinggal pikirin aja dalam kepala kamu, bisa nggak kamu terima kalau misalnya setelah nikah dia jadi sering mukulin kamu, dia jadi sering bentak kamu. Gives a lesson. And every lesson. Memilih pasangan seumur hidup itu nggak bisa hanya bermodalkan cinta, tapi juga harus melek logika, mikirin konsekuensinya apa. Karena cinta aja itu nggak bisa nyelamatin kamu ketika kamu lagi sekarat gara-gara habis dipukulin.